Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Sabila, NIM 120330093 dari kelas RB. Di sini saya akan mengerjakan soal tentang modal solusi awal transportasi dengan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode Northwest atau NWC, yang kedua metode Laskos, dan yang ketiga metode aproksimasi Vogel. Untuk metode pertama yaitu NWC, di sini dijelaskan bahwa kapasitasnya pada pabrik 1 yaitu 120, pabrik 2 80 dan pabrik 3 80. Dengan kebutuhan pada gudang 1 yaitu 150, gudang 2 70 dan gudang 3 60. Cara pertama yaitu dari di sini kapasitas 120 dengan kebutuhan 150. Berarti kita tulis di sini 120. Selanjutnya 120 ini dikurangi oleh kebutuhannya. Berarti 120, 150 sudah terpenuhi 120, berarti kurang 30. Selanjutnya, karena di sini kapasitasnya sudah terpenuhi pada pabrik 1, pabrik 1 gudang 1 otomatis di gudang 2 dan gudang 3 itu otomatis akan menjadi 0 karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Selanjutnya, pada pabrik 2 gudang 1, di sini kapasitasnya 80 dan kebutuhannya sisa 30. Maka di sini kita tulis kebutuhannya 30. Berarti di sini pada gudang 1 karena kebutuhannya sudah terpenuhi yaitu 120 tambah 30 sesuai dengan kebutuhan awal 150, berarti di sini kebutuhan sudah terpenuhi atau 0. Karena kebutuhannya sudah terpenuhi, maka pada pabrik 3 di sini otomatis akan menjadi 0. Selanjutnya, pada pabrik 2 gudang 2 di sini kapasitasnya 80 dengan kebutuhannya 70. Maka di sini kita tulis 50. Karena di sini pada gudang 1 sudah terpenuhi 30, maka di sini tadi awal sisa 50. Sekarang 50-nya kita taruh di gudang 2. Nah, selanjutnya pada pabrik ketiga di sini tadi karena sudah terpenuhi 50, berarti di sini sisa 20. Kita taruh di sini, jadi kita pindahin 20-nya di sini. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi pada gudang 2. Selanjutnya pada gudang 3 di sini karena di sini sudah terpenuhi kapasitasnya yaitu 30 dan 50 dengan kapasitas awalnya 80, maka di sini gudang 3 hasilnya adalah 0 karena sudah terpenuhi kapasitasnya. Pada pabrik ketiga di sini kebutuhannya 60 dengan kapasitasnya tadi sudah dikurangi 20, berarti di sini kapasitas tadinya 60. Jadi kita tulis di sini 60. Sehingga semua kapasitas dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya bisa dihitung total biayanya. Total biayanya 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Oke. Maka hasilnya di sini 960 ditambah 450 ditambah 500
ditambah 180 ditambah 600, hasilnya sama dengan 2690. Selanjutnya di sini metode last cost, yaitu metodenya dikerjakannya melihat baris pertama dan sel terkecilnya. Pada baris pertama, sel terkecilnya yaitu 5 di sini. Pada gudang 2, di sini kebutuhan gudang 2 yaitu 70, maka ditulis di sini 70. Di sini hasilnya 0 karena sudah habis kebutuhannya, maka di sini pada pabrik kedua dan pabrik ketiga otomatis 0. Terus kapasitasnya di sini sudah terpenuhi 70, maka di sini 120 dikurang 70 hasilnya 50. Selanjutnya pada gudang ketiga, di sini yang paling kecil 6. Karena di sini kurangnya 50, maka di sini kita pindahin 50-nya ke sini. Dan di sini kapasitasnya habis, sudah terpenuhi. Kebutuhannya di sini 60 dikurang 50. Jadi kebutuhannya masih kurang terpenuhi 10. Selanjutnya dilihat lagi pada tabel pertama di gudang 1, karena ini sudah terpenuhi yaitu 50 dan 70 hasilnya 120, maka di sini baris pertama sudah habis. Selanjutnya pada pabrik kedua di sini, karena di sini sel terkecilnya sudah 0, maka kita ambil 12. Jadi di sini kebutuhannya 10, yang kebutuhan yang kurang, jadi di sini kita tulis 10, maka kapasitasnya 80 dikurang 10, yaitu sisanya 70. Kita balik, habis 12 di sini, sel terkecilnya yaitu 15. Maka di sini untuk menghabiskan kapasitas ini, kita letakkan 70-nya di sini. Dan kapasitasnya menjadi habis, itu 0. Selanjutnya pada pabrik ketiga atau baris ketiga, di sini yang paling kecil yaitu 3. Di sini tadi hasil dari ini 150 dikurang 70, maka di sini hasilnya masih kurang terpenuhi yaitu 80. Dengan kapasitasnya 80 dan kebutuhan 80, maka di sini kita tulis 80. Karena di sini sudah terpenuhi, maka kebutuhannya sudah terpenuhi yaitu 0. Dan di sini juga kapasitasnya sudah terpenuhi, jadi 0. Dan karena di sini sudah terpenuhi di sel 3, maka di sel 10 ini kita jadi 0 juga. Jika sudah seperti ini, kita dapat menghitung total biayanya, yaitu 70 dikali 5 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12 ditambah 70 dikali 5 70 dikali 15 ditambah 80 dikali 3. Oke, hasilnya yaitu 350 ditambah 300 ditambah 120 ditambah 1050 ditambah 240, dan hasilnya yaitu 2060. Selanjutnya metode ketiga yaitu metode aproksimasi Vogel.
dengan cara membandingkan selisih sel terkecil. Jadi dari kapasitas ke sini itu namanya baris, ini ke bawah namanya kolom. Jadi pertama kita mencari selisih terkecil dari sel terkecil, maksudnya mencari selisih dari sel terkecil. Jadi yang di sini dari baris pertama, yaitu di sini ada 5 dan 6 dengan selisih 1. Selanjutnya pada baris kedua, yaitu di sini yang terkecil 10 dan 12. Di sini selisihnya 2. Dan di sini yang baris ketiga yaitu 3 dan 9. Selisihnya adalah 6. Selanjutnya pada kolom, di sini terkecil yaitu 8 dan 3, maka di sini selisihnya 5. Selanjutnya kolom kedua yaitu di sini yang terkecil 5 dan 9 dengan selisih 4. Selanjutnya pada kolom ketiga yaitu yang terkecil ada 6 dan 10, yaitu selisihnya 4. Perhitungannya bisa diawali dari sini, dari hasil selisih terbesar yaitu 5. Di sini 5 dan sel terkecilnya adalah 3. 3 di sini kapasitasnya itu 80 dengan kebutuhan 150. Maka di sini kita tulis kapasitasnya 80 di sini. Kebutuhannya 150 dan sudah terpenuhi 80, maka di sini kebutuhannya yaitu sisa 70. Dan kapasitasnya sudah habis atau 0. Selanjutnya pada baris kedua, yaitu di sini selisihnya 2. Dan yang terkecil adalah di sini sel terkecil yaitu 10. Jadi sini kapasitasnya 80 dengan kebutuhan 70. Maka kita tulis di sini kebutuhannya itu 70. Jadi dengan kapasitas 80 dan sudah terpenuhi 70, maka di sini kurang 10. Selanjutnya kita buat baris baru. Kita hitung ulang selisihnya. Karena di sini 3 sudah terpakai, maka kita menghitung selisih dari 15 dikurang 8, yaitu 7. Terus di sini karena tadi sudah terpenuhi, maka di sini 0, maka ini tidak ditulis atau kita strip saja. Selanjutnya pada kolom ketiga di sini masih seperti tadi, 6, 10 kurang 6 yaitu 4. Selanjutnya pada baris pertama di sini itu masih 1. Baris kedua ini karena 10 sudah terpakai, maka di sini 15 kurang 12 yaitu 3. Di baris ketiga ini sudah kapasitas sudah terpenuhi, maka di sini habis. Selanjutnya di sini dilihat dari yang terbesar pada kolom pertama, yaitu di sini terkecilnya 8 dengan kapasitas 120, dan di sini kebutuhannya belum terpenuhi 70, kurang 70. Jadi di sini kita tulis 8. Jadi kita tulis di sini 70. Maka 120 dikurang 70, maka hasilnya di sini masih 50. Di sini karena sudah terpenuhi, maka di sini 0. Selanjutnya kita lihat dari baris kedua, yaitu di sini sisanya 10, dan di sini kita karena di sini sudah 0, maka di sini otomatis akan di sini yaitu
Karena di sini kurang 10, maka di sini kita tulis 10. Karena sudah terpenuhi, maka di sini 0. Selanjutnya di sini (50) 60 dikurang 10, maka di sini masih 50. Kita buat baris baru. Di sini sudah terpenuhi. 70 ditambah 80 150, berarti sini sudah terpenuhi, maka di sini kita strip saja. Selanjutnya di sini masih 10 kurang 6 yaitu 4, dan pada baris pertama itu masih 1, 6 kurang 5. Baris kedua ini sudah habis, baris ketiga juga sudah habis. Maka dari sini 4 kita lihat yang paling terkecil yaitu 6. 6 di sini 6 dengan kapasitas 120 dan kebutuhannya di sini kapasitas 50 dan kebutuhannya juga masih sisa 50. Maka di sini kita tulis 50. Maka di sini kapasitasnya sudah terpenuhi. Itu di sini juga kebutuhannya sudah terpenuhi. Maka total biaya dapat dihitung. (80) dikali 3 ditambah 70 dikali 8 ditambah 80 dikali 3 ditambah 70 dikali 8 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 12 240 ditambah 560 ditambah 300 ditambah 120, maka hasilnya 1920. Dari 3 cara yang dipakai, total biaya yang paling sedikit yaitu pada metode aproksimasi Vogel. Maka metode yang paling baik digunakan yaitu metode aproksimasi Vogel.